Permisi Bapak, apakah sebelumnya saya boleh izin untuk duduk? Baik, terima kasih. Baik Bapak Uka, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Yunis Hilary Richel, biasa dipanggil Yunis. Usia saya saat ini 20 tahun dan saya berdomisili di Gading Serpong, Tangerang. Saya memiliki latar belakang gelar sarjana Desain Komunikasi Visual dari Universitas Multimedia Nusantara yang menjadi bekal saya untuk berkarya dan berkarir dalam industri kreatif. Saat ini saya sedang berfokus sebagai desainer yang memiliki ketertarikan khusus pada UI UX design, melihat peningkatan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan produk digital yang efektif dalam beberapa tahun terakhir ini. Itulah yang menjadi alasan bagi saya supaya terus berkembang sebagai seorang UI UX designer yang mampu memberikan solusi desain berdampak serta berkontribusi bagi lebih banyak orang ke depannya. Mungkin itu saja perkenalan seputar diri saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagi saya sendiri, ketertarikan saya pada bidang desain grafis bermula dari pengalaman yang cukup personal. Saya tumbuh di lingkungan yang banyak dikelilingi oleh pedagang, di mana saya melihat secara langsung bagaimana mereka membutuhkan bantuan untuk menerjemahkan kebutuhan bisnis mereka ke dalam bentuk visual, baik itu dari branding maupun dari segi periklanan. Dari situ saya mulai tertarik dengan bagaimana desain dapat memengaruhi cara berpikir orang lain. Saat SMA saya mencari tahu dan mulai belajar terkait desain grafis, dan pada akhirnya saya menikmati proses kreatif ketika mengolah suatu kebutuhan dalam bentuk visual yang dapat disampaikan pada orang lain. Nah, seiring waktu saya juga mulai menyadari bahwa pekerjaan kreatif seperti menjadi seorang desainer adalah passion saya. Di samping desain grafis, selama berkuliah, saya juga mengenal lebih banyak tentang UI UX design yang merancang desain sehingga dapat digunakan, dipahami, dan memberikan pengalaman memuaskan bagi orang lain. Hal itulah yang kemudian membuat saya semakin tertarik untuk mendalaminya. Baik, sebagai seorang desainer tentunya dibutuhkan tidak hanya kemampuan teknis, tetapi juga sense yang baik dalam memahami kebutuhan desain yang sesuai dan berkomunikasi melalui visual. Kelebihan utama saya terkait dengan posisi ini adalah kemampuan untuk memahami brief secara mendalam dan mendetail, kemudian menerjemahkannya menjadi solusi visual yang tepat sasaran. Saya juga terbiasa untuk berpikir secara struktural dan sistematis, sehingga pekerjaan yang saya kerjakan dapat terselesaikan sesuai dengan target. Di samping itu, dalam proses kreatif atau pembuatan karya itu sendiri, saya dapat beradaptasi terhadap berbagai gaya desain sesuai dengan kebutuhan yang ada dan dapat berkomunikasi secara terbuka dengan rekan-rekan satu tim. Baik, sebagai seorang desainer, saya terkadang bisa terlalu fokus pada detail sehingga proses pengerjaan menjadi sedikit lama. Namun, saya saat ini sedang melatih diri saya sendiri untuk menyeimbangkan antara kualitas dan efisiensi waktu dengan mencatat prioritas dalam setiap proyeknya. Kekurangan lain yang saya miliki adalah saya orang yang mudah lupa, tetapi 2 tahun terakhir ini saya telah menemukan cara untuk mengatasinya secara efektif, yaitu dengan mencatat to-do list dan menetapkan reminder di kalender saya. Dan ternyata cara itu sangat efektif dan meningkatkan produktivitas saya. Baik, dari beberapa proyek desain yang sebelumnya pernah saya kerjakan, baik untuk keperluan akademik maupun di luar akademik, perancangan website interaktif untuk mempromosikan wisata daerah di Bukit Tinggi paling merepresentasikan kemampuan saya, di mana dalam proyek tersebut saya melakukan seluruh proses kreatif mulai dari pengembangan ide, konsep, eksplorasi visual, perancangan flow, user journey, wireframe, finalisasi, hingga testing kepada para pengguna. Melalui proyek tersebut, saya dapat menunjukkan kemampuan saya dalam menggabungkan konsep dan melakukan eksekusi visual. Baik, biasanya saya akan memulai dengan tahap pertama, yaitu identifikasi keperluan yang ada. Seperti, apakah tujuan dari desain ini, hasil seperti apa yang diharapkan. Dan kemudian dari situ saya akan melanjutkan dengan mencari tahu tantangan atau permasalahan yang ada, kemudian mencari ide sebanyak-banyaknya dan menerjemahkannya dalam bentuk mind mapping hingga big idea. Jika sudah mendapatkan big idea dan konsep dasar, saya akan mulai untuk merancang hasil desain sesuai dengan konsep yang sudah ditentukan, mulai dari kerangkanya hingga hasil jadinya.
Jika sudah, saya akan meminta feedback dan tentu saja mengolah feedback yang saya dapatkan untuk meningkatkan desain saya. Jika dirasa sudah cukup, maka saya akan menyampaikan kembali hasil desain final saya. Baik, melihat perkembangan AI saat ini, saya justru menjadikan AI sebagai alat tambahan, bukan membiarkan AI memperalat saya. Biasanya saya akan memanfaatkan AI untuk menata berbagai ide yang sudah saya miliki dan menjadikannya dalam bentuk tulisan yang tertata, sehingga saya dapat menyampaikannya dengan lebih jelas dan menghindari adanya kesalahpahaman. Selain itu, saya juga kerap menggunakan AI untuk melakukan verifikasi terhadap ide saya, sehingga saya dapat mengetahui apakah ide saya sudah pernah diterapkan oleh desainer-desainer lainnya atau belum. Pada dasarnya AI juga membantu saya dalam proses pencarian data. Namun saya sangat sadar bahwa AI memiliki banyak sekali keterbatasan sehingga setiap proses mulai dari pencarian ide, konsep, pencarian data, visual, dan kurasi karya tetap saya lakukan sendiri agar sesuai dengan konteks desain yang ditujukan. Baik, saya menganggap revisi merupakan hal yang wajar dan sebagai bagian dari proses kolaborasi, di mana biasanya saya akan mencoba memahami alasan dibalik masukan tersebut terlebih dahulu. Saya juga akan menyampaikan alasan secara profesional, bagaimana saya menentukan sesuatu dalam desain saya, dan mengkomunikasikannya kepada orang lain. Akan tetapi, jika memang ada perbedaan pendapat, saya akan tetap terbuka untuk menyesuaikan demi mencapai hasil yang terbaik. Baik, jika saya menghadapi brief yang kurang jelas, saya akan mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi kebutuhan terlebih dahulu agar tidak terjadi miskomunikasi. Jika ada perubahan di tengah proses pengerjaan, saya akan menyesuaikan prioritas dan mengkomunikasikannya kembali, baik dari timeline serta dampaknya agar ekspektasi tetap selaras. Baik, dalam pandangan saya, peran seorang desainer grafis adalah untuk menjadi problem solver atau menyelesaikan masalah yang ditemui, yang biasanya mencakup 3 hal, yaitu dari permasalahan identitas, informasi, ataupun persuasi. Desainer berperan untuk menjembatani kebutuhan yang ada dan menemukan solusi visual yang terarah. Maka sebenarnya tantangan terbesar seorang desainer dalam sebuah tim kerja bukan terbatas pada membuat desain yang menarik saja, melainkan juga memastikan bahwa pesan dapat tersampaikan sesuai tujuan tim dan kebutuhan pihak lain pun dapat terjawab. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya.